Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, pembelajaran kita hari ini adalah surah Al-Qalam ayat 1 sampai dengan ayat 10 insyaallah. Baiklah, pertama-tama sebelum kita memulai belajar, anak-anak bisa berdoa dulu di rumah, doa sebelum belajar, baru alangkah lebih baiknya sebelum menonton video ini berdoa dulu ya. Kemudian sebelum Ustazah menyampaikan tentang Al-Qalam, kita akan belajar bagaimana membaca ta'awudz yang benar dulu. Jadi perhatikan pada layar, ini adalah lafal ta'awudz. Perhatikan, Ustazah akan membacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan di sini ada hamzah, ada ain, dua huruf yang berbeda, maka tidak boleh dibaca dengan suara yang sama. Yang pertama a, yang kedua au. Au, panjangnya 2 harokat saja. Au, 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 itu ya. Ada a, ada u. Kemudian di sini ada huruf zal, zu, zu. Jadi bukan zu, apalagi ju. Jadi a'udzu, bukan a'uju atau a'uzu. Salah ya. Yang benar a'udzu. Kemudian di sini billah. Di sini 2 harokat saja. 2 harokat tuh 2 ketukan. Minasya, minasya. Ini huruf shin. Minasya, jadi bukan sa ya, bukan minasa, tapi minasya. Kemudian to, huruf to, dua harokat panjangnya. Nirrajim, nirrajim. Sini ada ro. Di sini ada beberapa tasydid, dan di antara 3 tasydid ini harus banyak anak-anak yang huruf tanda tasydid di huruf ro ini kadang tidak jelas ya. Jadi pada saat membaca ini harus tasydidnya harus jelas. Nirrajim, nirrajim, bukan nirrajim. Banyak anak-anak yang membacanya nirrajim. Jadi ni-nya itu dipanjangkan dan ro-nya tidak ditasydidkan. Maka ini bacaan yang salah. Bacanya nirrajim. Kita akan baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, begitu. Kemudian perhatikan, kita akan baca bismillah. Baca bismillah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, bismillah 2 harokat saja, lahnya bismillah 2 harokat. Ar-Rahmah, ma-nya 2 harokat saja. Nirrahim. Dan perhatikan tasydid di huruf ro-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan ke ayat pertama. Di sini ada nun. Ini huruf nun ini dibaca 6 harokat. 6 harokat tuh lama sekali ya. Jadi bacanya 6 harokat atau 6 ketukan. Bacanya nun, 6 harokat. Pakai jarinya bisa dipakai seperti biasa kita belajar. Nun. Jadi 6 ketukan ya. Seperti temponya itu seperti arah jarum jam pada jarum detik. Jadi tek 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 begitu ya, 6 harokat. Kemudian wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami wa ma-nya 2 harokat. Berarti yang ini wal qalami wa ma, tidak ada yang panjang di sini ya. Wal qalami tidak ada yang panjang. Pada saat wama, di sini baru ada yang panjang. Wama. Kemudian yasturun. Yasturun, huruf tu
Ini huruf to ya, jangan dibaca ta, bukan yasturun, tapi yasturun. Jadi dari sini sampai ke sini yang panjang hanya 2 harokat saja. Kemudian yang di akhir sini 4 harokat. Wal qalami wa ma yasturun. Jadi anak ustazah jangan sampai memanjangkan kata-kata yang seharusnya tidak dipanjangkan. Jadi letakkan tanda panjang pembacaannya itu dengan benar. Baiklah, ustazah akan bacakan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Begitu ya. Kemudian ayat kedua. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Lihat di sini huruf ma-nya panjangnya 4 harokat. Ma gitu ya, pakai jari atau diketuk 4 harokat. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, dia hukumnya ikhfa, maka bacaannya disamarkan. Siapa yang disamarkan? Yang disamarkan nun sukun yang ini. Jadi nunnya ini dibacanya tidak jelas ya, atau samar-samar. Bacanya anta. Anta. Jadi bukan anta. Anta itu salah ya. Bacanya anta. Kemudian binir. Ini ada huruf ain. Maka harus diperlihatkan huruf ainnya. Binir mati rabbika. Rabbika ada ba bertasydid. Rabbika benar-benar diperlihatkan tasydidnya. Rabbika bimajnun. Di sini ada huruf jim yang bertasydid, jim sukun, maka dia terpantul, dia hukumnya qalqalah. Bimajnun. Bimajnun. Kita baca ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kemudian ayat 3. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Perhatikan di sini ada nun bertasydid, maka dia hukumnya gunnah, idgham bi gunnah. Maka cara membacanya itu ditahan dulu. Kita tahan dulu huruf sebelum kita mau menuju huruf nunnya, kita tahan inna. Jadi kita tahan dulu 2 sampai 3 harokat. Kita sempurnakan 3 harokat. Wa inna. Wa inna. Gitu ya. Wa inna laka la aj. La aj. Di sini ada jim sukun, hukumnya qalqalah, maka dia terpantul. Kemudian di sini ada huruf ghain, huruf gha. Bukan go ya, bukan go. Tapi gha, gha. Ghairu mamnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Kemudian ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Perhatikan di sini ada hukum nun bertasydid lagi. Cara bacanya sama, sama seperti ayat yang sebelumnya. Ditahan dulu. Innaka. Innaka. Wa innaka. Kemudian di sini ada huruf ain, diperlihatkan huruf ainnya. La'ala. La'ala, 2 harokat lanya. La'ala. Kemudian sini khuluqin. Di sini ada huruf qaf, qin, bukan khuluqin. Kalau kin biasa berarti huruf kaf ya. Ini huruf qaf, maka dia ditebalkan. Khuluqin, khuluqin. Kemudian sini ada huruf ain, kemudian dha, lim, azim. Nah, di sini huruf dha di sini dia tidak boleh ada desisnya, atau tidak, jangan dibacanya seperti huruf zai, azim, bukan seperti itu. Itu berarti huruf zai yang dibaca, tapi ini azim, azim, tidak ada desisnya, tidak ada z-nya ya, azim.
maka membacanya wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kemudian ayat 5. Ini fasatubsiru wa yubsirun. Perhatikan sini ada huruf fa. Fa bukan pa ya. Bukan pasatu, tapi fasatu. Kemudian sini ada ba sukun, maka dia hukumnya qalqalah, maka terpantul fasatubsi. Kemudian di sini ada huruf so di harokat kasrah, maka dibacanya si, bukan si ya. Hati-hati, banyak yang terbaca si biasa seperti ini. Ini kan sa. Lalu di sini terbaca si, huruf s biasa. Padahal ini hurufnya si. Fasatubsiru. Ya. Kemudian sini juga ada ba qalqalah tube wa tube. Wa yub gitu ya. Wa yubsi. Ketemu lagi sama so yang berharokat kasrah. Wa yubsirun. Gitu ya. Kita baca fasatubsiru wa yubsirun. Fasatubsiru wa yubsirun. Kemudian ayat 6. Bi ayyikumul maftun. Perhatikan di sini ada huruf ya yang bertasydid, maka dibacanya bi ayyi. Bi ayyi. Ya, harus diperlihatkan tasydidnya. Cara membaca tasydid itu dengan mensukunkan dulu hurufnya. Ini kan hurufnya huruf ya. Huruf ya berarti baca dulu secara sukun, bi ai. Berarti ai sukun dulu, baru diberikan harokat sesuai yang sesuai harokatnya. Yang ini kasroh ya harokatnya. Berarti sukun kemudian baru dikasrahkan. Bi ayyi. Bi ayyi gitu ya. Bi ayyikumul maftun. Maftun ada huruf fa. Bi ayyikumul maftun. Begitu. Ayat 7. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Perhatikan pada ayat 7 di sini ada nun bertasydid lagi, maka ini digunnahkan idgham bi gunnah. Maka ditahan dulu inna gitu ya. Rabbaka ada ba yang bertasydid, perlihatkanlah tasydidnya. Kemudian di sini ada hamzah bertemu dengan ain, maka suaranya harus dibedakan. Huwa a gitu ya. Hamzah dan ain itu huruf yang berbeda. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dha, dia dihukumi ikhfa, maka nun sukunnya di sini dibaca dengan samar-samar. Tidak terlalu jelas. Bimaldo. Bimaldo. Dan yang salah itu bimando. Bimando atau bimando. Salah ya. Yang benar bimaldo. Kemudian di sini juga ada lam bertasydid, tunjukkan dan perlihatkan tasydidnya. Bimaldalla. Bimaldalla. Kemudian di sini ada huruf ain. Perlihatkan juga ainnya. Di sini ada nun sukun bertemu sa, hukumnya ikhfa, maka dibacanya samar juga. Ansa. Ansa, bukan ansa atau ansa. Salah ya. Yang benar ansa. Kemudian ansabilih gitu ya. Wa huwa ketemu lagi dengan hamzah bertemu ain yang sukun, maka bacalah dengan benar. Bil muhtadin. Kita baca ya. Inna rabb
rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berikutnya ayat 8. Fala tuti'il mukadzibin. Fala tuti'il mukadzibin. Perhatikan di sini ada huruf fa ya. Kemudian la di sini panjangnya 2 harokat, fala. Kemudian di sini ada huruf tu, huruf ta dengan to. Dia berdampingan dan dia huruf yang mirip tapi beda. Kalau secara suaranya mungkin agak mirip-mirip ya. Bedanya ta ini agak tipis, to ini agak tebal. Jadi hati-hati terbacanya sama, tuti, bukan tuti ya, tapi tuti, tu dan ti, kemudian bertemu ain lagi. Jadi tu 3 huruf ini hati-hati cara bacanya. Jadi tuti'il. Terus mukadzi, di sini ada huruf zal ujung lidah, jadi bacanya jangan mukadzibin, bukan jim ini, mukadzibin juga bukan zai tapi zi, mukadzibin gitu ya. Fala tuti'il mukadzibin. Kemudian ayat 9. Waddu law tudhinu fayudhinun. Perhatikan di sini waddu, dalnya bertasydid, diperhatikan tasydidnya. Kemudian di sini ada dal sukun, dia dibaca qalqalah terpantul. Tud, lau, tud. Kemudian di sini juga ada dal sukun, fayud. Gitu ya. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 10. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Pada ayat 10 ini perhatikan huruf la di sini panjangnya 2 harokat, wala. Kemudian di sini bertemu lagi dengan ta, to dan ain. Perhatikan, hati-hati membaca 3 huruf ini. Jadi tuti' begitu ya. Kemudian kulla, perhatikan tasydidnya dibaca dengan baik. Kemudian fim, di sini ada mim bertasydid, maka dibacanya sama seperti nun yang bertasydid. Jadi fim ditahan dulu 2-3 harokat. Fim mahin. Jadi sebelum ke mim ditahan dulu ya. Jadi wala tuti' kulla hallafim mahin. Anak-anak, mari kita baca dari pertama, dari ta'awudz dulu ya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafim mahin.
Shadaqallahul azim. Baiklah, itu tadi anak-anak sekalian surah Al-Qalam ayat 1 sampai dengan 10. Semoga anak-anak semua dimudahkan dalam menghafal surah ini dan dimudahkan dalam mengucapkan dan membaca surah ini dengan bacaan yang benar sesuai dengan tajwid dan huruf yang benar insyaallah. Sekian hari ini, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.